Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz Ramli Cabe, yang kami hormati ibu-ibu pengajian Nurul Fatah Manurian yang dirahmati Allah, dan juga pendengar serta pemirsa RRI Pro 1 Manokwari dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau akan dinantikan syafaatnya oleh kita semua di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dan pendengar pemirsa radio RRI Pro 1 Manokwari yang kami muliakan, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Diawali dengan pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sholawat Nabi, kemudian tausiah dan doa, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, kemudian sholawat Nabi dan diakhiri dengan penutup. Kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah agar berjalan dengan lancar dan penuh hikmah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah, pendengar dan pemirsa setia RRI Pro 1 Manokwari yang dirahmati Allah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7 sampai 10, yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Arofah dan sari tilawah oleh Ibu Eni Kusnawati. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in zakartum la azidannakum
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi sesungguhnya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu
sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datanglah kepada kami bukti yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan Al-Quran telah kita dengar bersama-sama. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya, kita dengarkan lantunan sholawat yang akan dipersembahkan oleh tim Rebana Majelis Taklim Nurul Fatah. Kepada tim Rebana, kami persilakan. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ya Habiballah. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. صلوات الله على الهادي مبعوث الخير لأمته. Semoga Tuhan menyerbakan mewangikan pusara baginda Nabi. Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia sampai akhirat. La 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 la. Rahmat dan salam kita sanjungkan bulan purnama
ibarat Nabi. Allah ala nuri Nabi. Allah ala nuri Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadirin yang kami muliakan, inilah puncak dari acara kita pagi hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ramli Cabe dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta doa. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ramli Cabe, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibunda hadirin jamaah pengajian Majelis Taklim Nurul Fatah Manorian, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pendengar radio RRI Pro 1 Manokwari yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya senantiasa ditulis dan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wa imamur rasul, penutupnya para nabi dan imamnya para rasul. Semoga kita semuanya umatnya yang hadir di sini nanti pada yaumal qiyamah
mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibunda dan para pendengar radio RRI Pro 1 Manokwari yang berbahagia, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan dan dibacakan oleh qari'ah kita di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah kata Allah, jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tapi jika kalian ingkari, kalian kufuri nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Dari ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan saya dan kita semuanya akan begitu pentingnya kita untuk senantiasa selalu bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tidak ada satupun makhluk di kolong dunia ini yang tidak diberikan nikmat oleh Allah. Semuanya diberikan nikmat. Maka begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kemerdekaan. Ini adalah nikmat. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya nanti pada tanggal 17 Agustus. Ini adalah nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada bangsa dan negeri ini dan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia, sebagai anak bangsa, hendaknya kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kemerdekaan yang Allah berikan ini adalah nikmat yang begitu luar biasa besarnya. Dan ini yang Allah minta kepada kita semuanya, untuk bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Dengan senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah janji Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, maka azab Allah itu sangat pedih kepada kita. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah, karena memang ini adalah janji Allah. Kita bersyukur diberikan nikmat kemerdekaan oleh Allah. Yuk mari sama-sama syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan mengisinya dengan hal-hal yang baik di dalamnya. Seperti pagi hari ini kita hadir, kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Ini adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah. Ini contohnya. Jadi jangan Allah berikan kita nikmat yang begitu banyak kemudian kita sia-siakan. Maka siapa saja yang pandai bersyukur pasti Allah tambah. Ibunda bersyukur kepada Allah punya motor 1. Ibunda pakai ke RRI buat pengajian. Berangkat kemana untuk silaturahmi, datang ke pengajian, majelis ilmu. Insya Allah besok atau lusa bulan depan Allah tambah punya motor lagi
Alhamdulillah. Bersyukur punya mobil satu, digunakan untuk kebaikan, untuk silaturahmi, untuk tolabul ilmi, ya, untuk hal-hal kemaslahatan umat, untuk keagamaan dan lain sebagainya. Karena itu mobil digunakan untuk mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Nanti Allah tambah lagi satu mobilnya. Alhamdulillah. Bunda punya suami satu, bersyukur. Alhamdulillah. Nanti Allah tidak, Allah tambah kesolehannya, Bu. Bukan tambah suaminya. Masa Allah tambah suami? Ya enggak lah. Allah tambah kesolehan suami kita. Allah tambah suami kita, tambah cinta lagi sama kita, tambah sayang lagi sama kita, tambah sayang lagi sama keluarga. Begitupun kita. Tak kala kita pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan jaga negeri ini dengan baik. Maka Allah akan jaga bangsa ini dengan baik. Tapi kalau kita kurang pandai bersyukur, kita kurang pandai dan tidak mau mensyukurinya, saya khawatir suatu saat Allah marah, Allah murka. Kalau Allah marah, Allah murka, itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Maka dalam surah Ibrahim tadi yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, itu mengingatkan kita semuanya. Agar apa? Agar kita hendaknya senantiasa selalu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Masya Allah ibunda, di dalam surah Ar-Rahman itu Allah berulang-ulang kali loh ngingetin kita. Berulang-ulang kali Allah ingatin kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Masya Allah, hafal semua. Alhamdulillah. Nah, ini namanya ngaji ini, orang-orang kalau rajin ke majlis taklim, rajin ikut pengajian tuh surah Ar-Rahman saja hafal. Alhamdulillah, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi, ini bahasa gampangnya, nikmatku yang mana lagi yang mau engkau dustakan, kata Allah tuh. Sampai Allah nanya sama kita nih, nikmat yang mana lagi, coba ngomong dah. Apa ya sih yang belum gua kasih? Apa sih yang belum saya berikan sama kamu? Kamu minta ini saya kasih, kamu minta ini saya kasih. Semuanya udah saya berikan. Saya hanya minta satu, syukuri nikmatku. Ya, syukuri nikmatku. Dan mensyukuri nikmat Allah itu tidak ada lain kecuali beribadah kepada Allah. Itu cara mensyukuri nikmat Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini yang Allah minta sama kita. Diberikan nikmat sehat, gunakan untuk ibadah kepada Allah. Diberikan nikmat panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Semuanya Allah hanya minta ibadah kepadaku atas karunia nikmat yang aku berikan. Allah tidak minta kita bayar nikmatnya. Kalau Allah minta itu nikmat kita bayar, Masya Allah tidak ada satupun makhluk di kolong dunia ini yang mampu membayarnya. Apalagi nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, kalau minta kita bayar pakai uang, tidak ada satupun di antara kita yang mampu membayar nikmat ini. Allah hanya minta syukuri nikmat yang aku berikan. Karena dengan senantiasa bersyukur, Allah pasti akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sekali-kali kita mengingkari dan mengkufuri nikmat Allah. Kalau kita mengingkarinya, kita mengkufurinya, maka ingatlah peringatan Allah, azab Allah, teguran Allah. Itu sangatlah pedih. Mudah-mudahan lewat pengajian di pagi hari ini,
bisa menjadi renungan buat saya dan kita semuanya untuk bisa senantiasa selalu bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menulis dan mencatat kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Ibunda, hadirin jamaah yang berbahagia, inilah sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup dengan doa, saya persilahkan kepada ibunda yang hadir di sini yang mungkin ingin ada yang bertanya, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Penjelasannya sangat-sangat jelas. Dan sesi selanjutnya Ustadz memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Kami persilakan untuk pertanyaan pertama, sebutkan nama serta majelis taklimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ros dari Majelis Taklim Nurul Fatah. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibunda yang baru saja bertanya, sangat luar biasa pertanyaannya. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, kita harus senantiasa menjaga bangsa dan negeri yang kita cintai ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita ini, kalau kita tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya, maka negeri ini, bangsa yang kita cintai ini akan mudah hancur atau rusak. Ya. Jadi kita harus pandai menjaganya dengan mengisinya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Jangan mengisinya dengan hal-hal yang tidak baik. Ini contohnya lagi rame sekarang judi online. Nauzubillah. Ini adalah mereka yang merusak bangsa dan generasi negeri ini sendiri. Ini sangat berbahaya. Ya. Ini bahayanya luar biasa. Ya. Dan kita prihatin dan kita sedih, bangsa ini berada pada posisi negara pecandu judi online nomor 3. Ya Allah. Bukan hanya anak-anak muda yang ikut main, bukan saja orang tua, tapi emak-emak banyak juga yang suka. Ini hati-hati bunda, ya. Walaupun keadaan lagi sulit, keadaan lagi kurang baik, tidak perlu ikut yang namanya judi on. Yang namanya bandar itu di mana-mana nggak mau rugi, pasti maunya menang terus. Pun kalau kita diberikan menang itu adalah pancingan biar kita ketagihan. Ibu diajak oleh teman ikut main, sekali menang dapat, alhamdulillah semangat, nambah ketagihan, ikut lagi keterusan. Besoknya akhirnya karena mau ikut yang paling besar, motor dijual, padahal motor sering banget buat ngaji. Akhirnya dijual buat ikut-ikutan. Tahu-taunya sama bandar ditutup. Kagak dapat. Nangis deh, ya Allah, tuh motor padahal buat ngaji. Gara-gara judi online akhirnya hilang. Tuh, ya. Jadi ini penyakit. Jadi jangan kita rusak bangsa ini dengan hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi kita cara mensyukurinya, yang pertama mengisinya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Yang kedua, senantiasa menanamkan kepada generasi-generasi kita bahwa cinta negara itu sebagian daripada iman. Hubbul waton minal
iman. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita dari sekarang untuk cinta kepada negara ini, untuk cinta kepada bangsa ini dari dini hari. Ya, kita perkenalkan bendera merah putih kita. Jangan giliran piala Eropa saja bendera banyak-banyak dibeli di mana-mana. Giliran 17 Agustus bendera kagak pada dibeli, kagak pada mau pasang di depan rumah, kagak mau pasang di depan tempat usahanya. Mana tanda syukur kita, mana tanda bukti cinta kita kepada bangsa ini? Maka perlu sekali kita mengisinya dengan hal-hal yang baik, kemudian kita menanamkan rasa cinta kenegaraan ini kepada generasi-generasi kita, anak-anak kita, bahwa cinta negara ini adalah bagian daripada iman. Terima kasih Ibunda. Baik, pertanyaan pertama telah terjawab. Sesi pertanyaan kedua kami persilakan kepada ibu-ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz waktunya yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Nurul Fatah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz mengenai bagaimana mengenali tanda-tanda orang yang kufur nikmat. Mohon jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanda-tanda orang yang kufur nikmat Allah itu adalah salah satunya diberikan nikmat oleh Allah bertambah tapi semakin jauh kepada Allah. Itu yang pertama, ya. Makanya di dalam agama ini ada yang namanya istidraj. Ya, istidraj itu apa? Orang yang diberikan nikmat oleh Allah tapi bukan malah dekat kepada Allah, justru semakin jauh sama Allah. Ini orang yang kufur nikmat. Dulu waktu belum punya motor ngomong, ya Allah kalau seandainya saya punya motor, saya pengen banget ikut pengajian. Akhirnya apa? Allah kasih motor. Ketemu ustadz, ditanya sama ustadz, kok nggak ikut pengajian? Ya Allah Pak Ustadz, pengen banget ikut pengajian tapi lagi kayak suasana panas begini, kadang hujan, enak kali Pak Ustadz kalau punya mobil. Allah kasih juga. Allah jawab kadang doanya, Allah kabulkan, punya mobil, tapi juga belum mau ikut ngaji, belum juga mau silaturahim, belum juga mau ya thalabul ilmi, ya tambah jauh diberikan nikmat oleh Allah. Jadi tanda-tandanya itu gampang, banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, tapi ketaatannya kepada Allah semakin jauh. Nah, ini biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran orang seperti ini. Ya, karena sudah diberikan nikmat banyak, ini dulunya enggak punya, sekarang ini semakin jauh sama Allah, kadang ditegur sama Allah. Ya. Entah diberi teguran ya berupa ini dan lain sebagainya. Intinya Allah ingin mengingatkan dia agar jangan lupa kepada Allah. Jadi tandanya yang paling jelas yang bisa kita garis bawahi bahwa diberikan nikmat bukan semakin dekat, justru semakin jauh kepada Allah. Nah itu kita bisa ngelihatnya. Ya Allah, itu orang apa sih kurangnya? Motor ada, mobil ada, rumah mewah. Orang mah coba rajin ibadah, rajin ini ke dan lain sebagainya. Ini mah malah kagak. Kita bisa lihat suatu saat nanti Allah akan ambil apa yang Allah titipkan. Dan kalau Allah mau ngambil apa yang sudah Allah titipkan, itu tidak ada yang sulit bagi Allah. Mudah sekali, gampang sekali Allah ngambil. Ya, tidak ada yang sulit.
Ya, karena apa yang Allah berikan kepada kita semua di dunia ini hanyalah sebuah titipan. Dan titipan itu Allah minta supaya kita jaga baik-baik. Allah minta nikmat itu kita syukuri dengan baik-baik. Ya, diberikan nikmat ini untuk ibadah, diberikan nikmat ini untuk ibadah, diberikan nikmat ini untuk ibadah. Ya kan, kita pernah selalu di dalam sholat itu kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tuh, semata-mata hanya untuk Allah semua, bukan untuk yang lainnya. Nah, makanya orang kalau sudah tidak mau bersyukur kepada Allah, pasti suatu saat Allah berikan teguran kepadanya. Nanti pas diberikan teguran, baru dah tulis status, ya Allah, ujian apa yang kau berikan lagi kepada hamba. Padahal mah bukan ujian, teguran. Maksudnya apa? Biar ingat. Ya, biar ingat sama Allah, jangan pada lupa. Dulu ngeluh begini, sekarang udah pada diberikan nikmat sama Allah, punya ini, punya itu, lupa sama Allah. Makanya kadang Allah ngingetin biar apa? Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa. Jadi tanda-tanda orang yang kufur nikmat, diberikan Allah kepada mereka nikmat yang begitu banyak, begitu sangat luar biasa, tapi bukan semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh kepada Allah. Terima kasih Ibunda. Masya Allah, luar biasa. Ternyata bahayanya istidraj kepada kita harus selalu kita waspadai. Baik, pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga kami persilakan kepada Ibu-Ibu Majelis Taklim Nurul Fatah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Selvi dari Majelis Taklim Nurul Fatah. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana tanda-tanda orang yang pandai bersyukur? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio RRI Pro 1 Manokwari yang berbahagia. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadis syakur." Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur atas nikmat yang aku berikan. Nih Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saya dan kita semuanya agar bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Nah, dari sekian banyak tanda-tanda orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, diberikan Allah oleh kepadanya nikmat, dia gunakan nikmat itu senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang Allah minta kepada kita. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, Allah itu tidak minta kita bayar nikmat sehat. Kalau kita mau bayar nikmat sehat, tidak ada yang sanggup bayar. Ya. Tidak ada yang sanggup bayar nikmat sehat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya. Saking luar biasanya ini nikmat, ya. Diberikan nikmat tangan bisa bergerak, diberikan nikmat mata bisa melihat, diberikan nikmat telinga bisa mendengar. Bayangkan itu semuanya adalah nikmat. Maka Allah minta kamu syukuri itu semua. Dengan apa? Dengan cara beribadah kepadaku. Diberikan nikmat lisan, mulut, gunakan untuk hal-hal yang baik. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, ya, mengatakan hal-hal yang baik, ya, menyampaikan sesuatu dakwah yang baik, ya, semuanya digunakan untuk kebaikan. Ini cara mensyukuri nikmat Allah. Jadi jangan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, kita kufuri, kita ingkari. Jadi semua nikmat itu yang Allah berikan kepada kita,
pastinya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkannya. Jadi ibunda yang dimuliakan Allah, tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu kurang. Ya, ini yang harus ibunda tahu. Tidak ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita itu semuanya cukup. Tidak ada yang kurang. Yang membuat kurang nikmat Allah itu adalah gaya hidup. Gaya hidup kita yang kadang-kadang bikin kurang. Ya. Sementara gaji kita sama gaji tetangga itu berbeda, enggak sama. Kita mau ikut-ikutan, ya enggak bisa. Gaji suami kita 5 juta, gaji tetangga suami kita 9 juta. Kita mau ngikutin, tidak bisa. Padahal itu sebenarnya sudah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu cukup. Ya. Makanya orang kalau kurang pandai bersyukur, kadang penyakit batinnya itu banyak banget. Ya. Tetangga beli motor listrik, meriang dia tiba-tiba. Ya. Karena apa? Karena hatinya enggak pandai bersyukur. Coba kalau dia pandai bersyukur, alhamdulillah tetangga saya beli sepeda listrik, saya masih punya sepeda biasa untuk berangkat ke sana kemari mondar-mandir beli sayur. Tuh enak, tenang hati. Ya. Makanya tanda-tandanya itu orang kalau diberikan nikmat dia pandai bersyukur itu gampang sekali. Dia semakin dekat enggak sama Allah? Dia semakin menjauh atau semakin dekat? Kalau dia semakin dekat, maka itu dia senantiasa selalu bersyukur, ya. Ibadahnya semakin baik, ya. Silaturahminya semakin baik, duduk di majelis ilmunya semakin hobi, semakin senang datang ke majelis ta'lim, ya. Karena apa? Dia yakin, dia percaya bahwa nikmat yang Allah berikan kepada saya ini Allah pasti menambahkannya kalau saya mensyukurinya. Jadi semakin banyak diberikan nikmat, semakin selalu dia beribadah kepada Allah terus dan terus sampai akhir hayat memanggilnya. Ya, jadi kita harus ya senantiasa selalu dan terus bersyukur. Ya, tidak boleh ya di antara kita jangan sampai ya yang kufur, apalagi mengingkari nikmat-nikmat Allah. Nauzubillah. Jadi mudah sekali mengenali orang apakah dia pandai bersyukur atau tidak, ataukah dia orang yang rajin bersyukur atau malah menjadi orang yang kufur nikmat. Itu sangat mudah. Lihat bagaimana ibadahnya dia kepada Allah. Kalau dia semakin dekat, semakin baik, semakin ini, maka itu bukti rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda yang dimuliakan Allah, pendengar radio RRI Pro 1 Manokwari yang berbahagia, demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uglik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq
wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma gfir lana zunubana wali walidina wali masyaikhina wali jami'il ustazina wali jami'il muallimina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa barakatan fil rizki wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustadz Ramli Cabre yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga bisa menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Manokwari yang berbahagia, kembali kita akan mendengarkan lantunan sholawat Nabi yang akan dipersembahkan oleh tim rebana ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Fatah Manorian. Kepada tim rebana kami persilahkan. Rabbi 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 salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. واختم لنا في كل حالنا واختم لنا في كل حالنا مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان مملوء بالحكمة مملوء بالإيمان. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Ya Allah, ilaika ya
Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Hadirin jamaah, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 Manokwari, rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti bersama, maka tibalah pada penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan juga para pendengar serta pemirsa RRI Pro 1 Manokwari yang telah mendengarkan acara ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para jamaah. Mari kita akhiri acara pengajian pagi ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.